Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ali. Wabarakatuh. Malam Pak Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam hari ini kita memulai lagi edukasi karena 2 minggu terakhir, eh sorry, iya, 2 minggu terakhir itu edukasinya tidak full ya. Kalau minggu terakhir seminggu kemarin itu siang. Nah, mulai minggu ini kita mulai lagi ada yang malam, siang, sore gitu. Jadi jadwalnya sudah normal lagi. Nah, malam ini kita mulai edukasi ya, yaitu memulai dari nol. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang masih baru, bagi yang masih baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi belum pernah mengikuti edukasinya, belum pernah praktek tradingnya, nah maka malam hari ini kita mulai dari awal lagi. Sebelum kita trading, ada hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita persiapkan ya. Yang pertama, tentunya kita harus membuat yang namanya RDN, rekening dana nasabah. Untuk membuat RDN ini, Bapak dan Bu bisa install aplikasinya dari Play Store. Ya. Dari Play Store, Bapak dan Bu bisa install aplikasinya. Bisa Bapak dan Bu buka ya, setidaknya atau minimal tiga aplikasi, 3 RDN. Bisa Mandiri Sekuritas, bisa Stockbit Sekuritas, bisa juga Ajaib Sekuritas. Jadi saran saya yang belum punya RDN, yang belum punya rekening dana nasabah, silakan mulai malam hari ini membuat RDN. Buka Play Store ya, cari Mandiri Sekuritas, cari Stockbit Sekuritas, cari Ajaib Sekuritas, install, lalu nanti daftar. Kalau di saat daftar Bapak Ibu kesulitan, langsung WA saya, nanti bisa saya pandu pelan-pelan. Ya. Jadi langkah pertama yang harus Bapak dan Ibu lakukan jika ingin trading saham, maka harus membuat RDN di sekuritas. Proses membuat RDN ini, jika datanya lengkap, ya, prosesnya bisa antara 1 hari sampai 3 hari. Kalau datanya lengkap. Ya. KTP, itu yang dibutuhkan tuh KTP, rekening tabungan, NPWP kalau ada. Dan data-data pribadi kita. Jadi membuat RDN ini sama dengan membuat rekening tabungan. Gitu. Oke. Setelah Bapak dan Ibu, ya, setelah Bapak dan Ibu membuat RDN di sekuritas, maka Bapak dan Ibu harus banyak membaca. Ya. Harus banyak membaca sebelum mempelajari ke hal yang pokoknya. Ke pokok tradingnya itu tidak terlalu susah. Ya. Tapi pengetahuan umum ini harus Bapak dan Ibu ketahui. Contoh, Yang mana ya Wagyu yang wajar lah. jadi yang penting ya, ini yang paling penting. Bapak Ibu harus tahu jadwal jam perdagangan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau trading saham Indonesia, Bapak Ibu harus tahu jadwal perdagangannya, jam perdagangannya.
Kalau secara normal, trading saham Indonesia ini hari Senin sampai hari Jumat. Kalau nggak ada libur nasional. Jadi hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu dan hari Minggu itu libur. Lalu jam perdagangannya jam berapa? Ini jam perdagangannya. Pra pembukaan itu dimulai jam 8.45. Jadi jam 8.45 itu sudah mulai pra pembukaan. Lalu sampai jam berapa? Sampai jam 8.59. Jadi ada 45 menit itu ada pra pembukaan. Ya, waktu input kalau jam 8. Nah, kalau didetailkan jam 8.45 sampai jam 8.57 itu waktu untuk inputnya. Waktu untuk ordernya, waktu untuk belinya. Itu. Ini kalau sebelum jam 9. Lalu kalau jam 8.56 sampai 8.58 ini orderannya nggak bisa di cancel. Dan nanti waktu matchnya jam 8.58. Ini. Oke ya. Nah, secara normal, ini kalau nanti sudah terbiasa trading, nah jam 8.45 sampai 8.59 ini nanti dibutuhkan. Secara normalnya, kalau kita saat tradingnya, itu dibagi 2 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama itu jam, ya kalau hari Senin sampai Kamis, jam 9 sampai jam 12. Kalau hari Jumat, sesi pertamanya jam 9 sampai 11.30. Untuk sesi kedua, hari Senin sampai Kamis itu jam 13.30 sampai 15.49. Sesi kedua. Kalau hari Jumat dimulai jam 14.00 sampai 15.49. Jadi inilah jam perdagangan trading saham. Itu. Nanti detailnya ya. Pra penutupan, ada jam pra penutupan, ada random closing, dan pasca penutupan. Artinya apa? Jam perdagangan itu dimulai jam 8.45 sampai jam 16.15. Ini, jadi kalau kita mau trading saham Indonesia hanya di jam ini. Mulai jam 8.45 WIB sampai 16.15 WIB. Silakan diingat-ingat jamnya supaya Bapak dan Ibu benar-benar tahu jam-jam perdagangannya. Dan jam perdagangan ini on time. Ya, jam perdagangan ini on time. Gitu. Jadi nggak akan telat, nggak akan lebih, nggak akan molor. Jadi ini sifatnya on time. Oke. Selain jam perdagangan ini, Bapak Ibu juga harus banyak membaca di sini tentang pengetahuan saham ini. Silakan dibaca pelan-pelan. Ini kalau dijelaskan ya panjang banget. Tapi kalau Bapak dan Ibu nanti baca ya, di idx.co.id, ini setidaknya Bapak dan Ibu sudah memiliki pengetahuan umum. Ini. Ya, keuntungan kalau kita trading saham itu apa? Ada dividen, ada capital gain. Resikonya apa? Ada capital loss, ada resiko likuidasi. Itu. Untuk pengetahuan umum ini harus dibaca. Karena semua orang sudah bisa membacanya. Oke. Nah, berikutnya, kalau untuk tradingnya itu cukup mudah.
kalau kita mau trading itu cukup mudah. Tidak sesusah, tidak sesulit yang kita bayangkan sebelumnya. Asal Bapak dan Ibu mengikuti ketentuan-ketentuannya, mengikuti metode-metode yang diajarkan. Ya. Kalau tadi sudah membuat RDN di sekuritas, tinggal ditunggu prosesnya. Ya, antara 1 hari sampai 3 hari. Kalau datanya lengkap dan valid. Kalau datanya tidak lengkap, datanya tidak valid, ya prosesnya bisa lama. Bisa juga nggak jadi RDN-nya. Berarti ada data yang salah. Oke. Nah, kalau untuk belajar trading, itu cukup mudah. Tidak sampai 30 menit, Bapak Ibu sudah akan bisa. Ya. Sudah akan bisa. Nggak sampai 30 menit. Asal Bapak Ibu pahami dulu yang akan saya jelaskan berikut ini. Nggak sampai 30 menit. Oke. Jadi di saat kita mau trading, kita harus mengetahui saham yang mau kita beli itu akan naik atau akan turun. Baru mau naik atau baru mau turun. Itu yang harus Bapak dan Ibu ketahui. Bagaimana cara untuk mengetahui suatu saham baru mau naik dan suatu saham baru mau turun? Nah, untuk mengetahui ini harus menggunakan yang namanya indikator. Jadi Bapak Ibu harus memahami beberapa indikator di saat Bapak Ibu mau trading saham. Indikator ini bisa dilihat dari grafik. Indikator ini bisa dilihat dari grafik. Nah, grafik ini bisa dilihat di sekuritas. Bisa dilihat di grafik sekuritas yang Bapak dan Ibu miliki. Misal, di sini saya menggunakan Stockbit sekuritas. Grafiknya seperti di layar ini. Apa saja indikator yang harus Bapak dan Ibu pahami? Apa saja indikator yang harus Bapak dan Ibu ketahui? Gitu. Oke. Ini saya contohkan di saham. Atau saham apa ya? Oke, cuan. Oke. Jadi di layar ini namanya candle. Ini namanya grafik. Nah, bentuk candle itu ada banyak macamnya. Apa saja macamnya? Ini. Jadi candle itu ada yang bar chart, ada yang candle chart, ada yang line chart, ada yang step line, ada yang area, ada yang kolom, ada yang Heikin Ashi. Jadi kalau kita ngomong candle, itu macamnya ada banyak. Setiap candle ini akan memiliki aturan berbeda-beda. Nah, di Master Cuan Saham, kami menggunakan candle Heikin Ashi. Oke ya. Di Master Cuan Saham, kami menggunakan candle Heikin Ashi. Seperti apa candle Heikin Ashi? Ya, ini. Tinggal dipilih candlenya apa yang mau dipakai. Heikin Ashi. Klik candle Heikin Ashi. Bentuknya seperti di layar ini. Kenapa di Master Cuan Saham menggunakan Heikin Ashi? Karena untuk memudahkan kita untuk ambil keputusan di saat mau membeli dan mau menjual saham.
di saat kita mau beli saham, di saat kita mau trading saham, yang dibutuhkan cuma dua hal. Kapan waktunya beli, kapan waktunya jual. Ini. Jadi di saat kita mau trading saham, yang dibutuhkan cuma dua hal ini. Kapan waktu membeli, kapan waktu menjual. Cuma dua hal ini. Dengan menggunakan teori apapun, dengan menggunakan metode apapun, saat kita trading saham, yang dibutuhkan cuma dua hal ini. Kapan waktu membeli dan kapan waktu menjual. Kapan waktu membeli? Waktu membeli jika sahamnya baru mau naik. Ya, baru mau naik. Ini. Kapan menjualnya? Jika sahamnya baru mau turun. Oke, ya. Jadi di saat kita mau trading saham, yang dibutuhkan cuma ini. Beli, jual. Maka lalu kapan belinya? Beli jika sahamnya baru mau naik. Kapan menjualnya? Jika sahamnya baru mau turun. Ini. Oke. Nah, kalau menggunakan candle Heikinasi, maka kita bisa dengan mudah untuk menentukan kapan saham itu baru mau naik dan kapan saham itu baru mau turun. Di sini bisa kita lihat saham baru mau naik kalau kita menggunakan Heikinasi, yaitu jika candlenya biru pertama. Ya, biru pertama. Jadi di saat candlenya biru pertama, ini waktunya untuk membeli saham. Lalu apa? Tanda saham baru mau turun. Jika candlenya baru merah pertama. Jika merah pertama. Di sini. Jadi contoh. Biru pertama, ini beli. Merah pertama, jual. Biru lagi. Biru pertama lagi, beli. Merah pertama lagi, jual. Biru pertama lagi, beli. Merah pertama lagi, jual. Jadi, kalau kita mau beli saham, terutama bagi Bapak Ibu yang masih baru, masih pemula, ikuti kaedah ini. Ikuti metode ini. Supaya apa? Supaya mudah untuk mengikuti pergerakan saham. Supaya mudah untuk mengetahui kapan waktu membeli dan kapan waktu menjual. Sekarang coba Bapak dan Ibu cari di mana kesulitan Bapak dan Ibu untuk melakukan membeli dan menjualnya. Biru pertama beli, merah pertama jual. Biru pertama beli, merah pertama jual. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Ini. Ya. Jadi ingat, prinsip utamanya adalah belilah saham jika baru mau naik. Dan jualah jika baru mau turun. Jika Bapak dan Ibu menggunakan candle Heikinasi, maka belilah saham jika biru pertama, jualah jika merah pertama. Biru pertama beli, merah pertama jual. Biru beli, merah jual. Lakukan secara konsisten
di saat Bapak dan Ibu mau transaksi saham. Ya, ini yang pertama. Prinsip yang pertama. Oke. Apakah tidak gagal? Apakah tidak pernah gagal kalau membeli di saat candlenya biru pertama dan merah pertama? Tentu ada. Yang mana contoh? Di sini. Biru pertama, besoknya merah. Ini gagal. Artinya apa? Minus. Boleh minus. Biru pertama 2 hari merah, gagal. Boleh minus. Mana lagi ya? Oke ini. Biru pertama, besoknya merah, gagal. Iya, gagal. Tapi dari sekian banyak transaksi ini, lebih banyak yang berhasil daripada yang gagal. Kalau gagal, minusnya kecil. Kalau berhasil, profitnya besar. Kalau mengikuti sesuai candle yang ada. Kalau gagal, resikonya kecil atau minusnya kecil. Kalau berhasil, profitnya besar. Ini. Oke ya. Nah, lalu bagaimana supaya lebih kecil lagi kegagalannya? Ini ada gagal 3 kan? Ini. Supaya lebih kecil lagi tingkat kegagalannya, maka Bapak dan Ibu harus menambah indikatornya. Apa indikatornya? Indikatornya yaitu di sini. Parabolik SAR. Ini. Oke, kita setting supaya lebih jelas. Oh, warnanya hitam. Oke. Oke, ini. Jadi, supaya kita meminimalisir kegagalannya, di saat kita mau beli saham, maka kita harus tambah indikatornya. Yaitu indikator yang namanya parabolik SAR. Ini. Titik-titik ini namanya parabolik SAR. Gitu. Kalau kita menggunakan parabolik SAR, kapan waktu membelinya? Ya, kalau menggunakan parabolik SAR, kapan waktu membelinya? Belilah jika titik-titik parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah candle. Contoh seperti ini. Titik parabolik SAR-nya ini baru pindah ke bawah candle. Ini waktunya beli. Kapan jualnya? Jualnya jika parabolik SAR-nya baru pindah ke atas candle. Contoh ini. Parabolik pindah ke atas candle ini jual. Jadi pindah ke bawah ini beli, pindah ke atas ini jual. Parabolik pindah ke bawah lagi, beli. Parabolik pindah ke atas, jual. Pindah ke bawah, beli. Pindah ke atas, jual. Ini. Jadi kalau kita mau beli saham, misal tidak menggunakan Heikin Ashi tadi, bisa juga menggunakan parabolik SAR. Maka kalau tadi kita menggunakan Heikin Ashi, ada yang gagal. Supaya kegagalannya lebih sedikit, maka kombinasikanlah dengan parabolik SAR. Kalau Heikin Ashi beli jika biru pertama, maka kalau parabolik SAR beli jika parabolik SAR-nya pindah ke bawah candle. Jadi kombinasikan.
Belilah saham jika candlenya biru pertama dan parabolik chart-nya baru pindah ke atas. Contoh seperti ini. Biru pertama dan parabolik chart pindah ke bawah candle, ke bawah candle. Jadi kombinasikan, kalau ada candle Heikin Ashi biru pertama dan parabolik chart-nya pindah ke bawah candle, silakan beli saham tersebut. Kenapa? Untuk menghindarin kegagalan tadi. Ini, di sini beli, saat parabolik pindah ke atas, di sini jual. Ini profit. Nah, kalau ada parabolik chart pindah ke bawah, tapi candle Heikin Ashi-nya tidak biru pertama, jangan beli. Ini jangan beli. Ini jangan beli. Kalau hanya biru pertama, jangan beli. Kalau biru pertama dan parabolik chart-nya pindah ke bawah, ini beli. Di sini juga pasti profit. Gitu. Jadi jika Bapak dan Ibu pengen beli saham dan pengen profit, silakan kombinasikan ini. Biru pertama dan parabolik chart pindah ke bawah. Gitu. Kalau pengen lebih lagi, pengen lebih kuat lagi, tambahkan satu indikator yang namanya indikator super trend. Ini. Kalau kita mau beli saham dan kita benar-benar tidak mau gagal sama sekali. Nanti kalau biru pertama parabolik chart pindah ke bawah, ini nanti ada yang gagal, tapi kecil tingkat kegagalannya. Tapi kalau benar-benar memang tidak mau gagal sama sekali, Bapak dan Bu harus mengkombinasikan dengan super trend. Contoh, ini. Jadi kalau Heikin Ashi beli jika biru pertama, kalau parabolik chart beli jika parabolik chart baru pindah ke bawah, kalau menggunakan super trend ini garis hijau sama merah ini. Kalau menggunakan super trend, jika super trendnya baru pindah ke bawah. Jadi kalau ada garis super trend baru pindah ke bawah, ini waktunya beli. Dan kalau kita pengen beli saham dan tidak mau gagal sama sekali, maka kombinasikan 3 indikator. Heikin Ashi, parabolik chart, dan super trend. Jika ada saham yang 3 indikator ini menunjukkan sinyal buy bersamaan, disitulah waktu kita untuk membeli supaya tidak gagal. Contoh seperti ini. Ini candlenya biru pertama, parabolik chart pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah. Disinilah waktunya untuk membeli. Maka sahamnya akan naik terus menerus. Jadi tidak gagal. Artinya apa? Ini bisa profit terus menerus. Oke ya. Dan ketentuan ini sangat mudah. Bapak dan Ibu tinggal mengikuti ketentuan ini. Ya, beli jika Heikin Ashi biru pertama, parabolik chart baru pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah. Kalau saat trading tidak mau gagal, cari saham yang seperti itu. Di saham apapun. Kalau tidak ketemu sahamnya, jangan beli. Gitu. Oke. Nah, maka supaya Bapak dan Ibu mengetahui
saham itu parabolik pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah, Heikin Ashi-nya biru pertama, Bapak dan Ibu harus ngecek saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu sahamnya apa saja. Bapak Ibu harus tahu. Ya, ini. Jadi di saat Bapak dan Ibu mau trading saham, Bapak Ibu harus tahu ada berapa saham di Bursa Efek Indonesia. Saat ini totalnya ada 942 saham yang bisa kita transaksikan setiap harinya. Nah, dari 942 saham ini, Bapak Ibu harus cari mana saham yang Heikin Ashi-nya biru pertama. Mana saham yang parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah candle. Mana saham dari 942 saham ini yang super trendnya baru pindah ke bawah candle. Harus dicari satu persatu. Contoh ya di sini. Ada ADHI, ada ADES, ada ACST, ada ACES. Ya ini grafiknya. Silakan dilihat satu persatu. Contoh ACES. Ini. ACES apakah biru pertama? Tidak, justru merah pertama. Berarti besok jangan dibeli. Ya. Ini kita lihat grafiknya. ACES merah pertama, besok bagaimana? Jangan dibeli. Gitu. Apalagi tadi. ADI. ADI merah ketiga, ya besok jangan dibeli. Jadi kalau besok Bapak Ibu mau beli saham, mau latihan untuk transaksi saham, cari saham yang biru pertama, candle Heikin Ashi-nya. Paraboliknya yang baru pindah ke bawah. Minimal 2 indikator itu yang terjadi. Ya, syukur-syukur kalau ada super trend juga pindah ke bawah. Supaya apa? Di saat tradingnya kita bisa profit. Gitu. Nah, kalau 945 saham tadi kita cek satu persatu, ya tentunya berat, susah. Maka bagi Bapak Ibu yang masih baru, bagi yang selama ini trading tapi tidak pernah mengikuti aturannya, atau trading tapi suka minus, silakan mulai hari ini berubahlah. Ya. Lalu bagaimana cara mencari saham yang candlenya biru pertama, yang paraboliknya baru pindah ke bawah, yang super trendnya baru pindah ke bawah? Bagaimana cara mencarinya? Bapak dan Ibu tinggal buka WX Master AI saham ini. Ini. Di WX Master AI saham ini, di sini sudah kami screeningkan dari 942 saham tadi, sudah kita screeningkan, sudah kita pilihkan mana saham yang parabolik SAR-nya pindah ke bawah, super trend-nya pindah ke bawah, candle-nya biru pertama. Nah, ini sudah kami screeningkan di sini. Jadi tidak perlu ngecek satu persatu karena sudah akan terlihat. Contoh, kalau Bapak Ibu mau mencari saham yang candle Heikin Ashi-nya biru pertama dan parabolik SAR baru pindah ke bawah, carilah di BPS1. Ini berarti di sini ada saham MSIN. Kode sahamnya MSIN. BPS ini artinya, B ini artinya biru, biru pertama. PS ini artinya parabolik
SAR. Jadi kalau yang muncul di BPS1 artinya saham tersebut candlenya biru pertama dan parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah. Maka tadi Bapak Ibu bisa beli saham MSIN. Kita cek di sini. Benar nggak MSIN sahamnya biru pertama dan parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah candle. MSIN. Nah, di sini. Oke, ini benar. Tadi hari ini candlenya biru pertama dan parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah candle. Jadi tadi ini waktu yang tepat untuk membeli saham MSIN. Kalau tadi beli, kapan dijualnya? Jika parabolik SAR-nya baru pindah ke atas. Kapan? Bisa besok, bisa lusa, bisa 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau minggu depan. Yang penting, kalau tadi beli, maka dijualnya adalah jika parabolik SAR-nya baru pindah ke atas. Jadi Bapak dan Ibu, kalau mau beli saham, tidak perlu susah-susah. Tinggal pilih dari BPS 1. Artinya di sini sahamnya biru pertama dan parabolik SAR pindah ke bawah. Bisa juga nanti Bapak Ibu juga pilih yang ini, BST1. Artinya apa di sini? Heikin Nasinya biru pertama dan super trendnya baru pindah ke atas. Baru pindah ke bawah. Ya, tapi hari ini tidak ada saham yang sesuai dengan kriteria ini. Gitu. Atau kalau ada BPS ST1. Ini juga sama. Ini artinya apa? Candlenya biru pertama, parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah candle. Dan super trendnya baru pindah ke bawah candle. Kalau Bapak Ibu nanti besok, lusa, atau beberapa hari lagi ketemu saham yang muncul di BPSST1, itulah saham yang bagus untuk dibeli. Jadi untuk memilih sahamnya, Bapak Ibu tidak perlu susah-susah. 942 saham. Tidak perlu dilihat grafnya satu persatu. Tapi Bapak Ibu tinggal cari sahamnya dari BPSST1 atau dari BPS1 atau dari BST1 atau dari PSST1. Kalau ada saham yang muncul di salah satu ini, itu bisa Bapak dan Ibu beli. Langsung beli bisa. Ini. Jadi di saat Bapak dan Ibu mau membeli saham, ada langkah-langkah yang harus Bapak dan Ibu lakukan. Yang pertama, yaitu screening. Ini. Jadi saat mau beli saham, silakan lakukan screening. Screening. Apa yang di screening? Apa yang di screening? Sahamnya. Jadi saham yang seperti apa yang dicari? Pertama, BPSST1 atau BPS1 atau BST1 atau PSST1. Ini yang penting. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli saham, cari dulu
Saham apa yang muncul di antara screener ini? Kalau sudah ketemu sahamnya, langkah kedua cek grafiknya. Cek grafiknya. Bagaimana cara ngecek grafiknya? Contoh di sini. BPS 1 ada MSIN. Maka Bapak dan Ibu cek atau buka grafiknya MSIN di sini. MSIN. Benar nggak MSIN ini biru pertama dan parabolik share pindah ke bawah? Oh iya benar. Oke. Kalau benar, kalau sudah dicek dan benar, maka langkah berikutnya Bapak dan Ibu tinggal beli saham tersebut. Jadi langkah yang ketiga beli. Setelah dibeli ngapain? Langkah yang keempat. Pantau. Ya. Pantau. Apa yang dipantau? Ya grafiknya. Ini. Apa yang dipantau? Grafiknya tadi. Oh sorry. Yang dipantau grafiknya ini. Jangan sampai grafiknya atau candlenya ini jadi merah atau paraboliknya pindah ke atas. Misal kita pantau, lalu paraboliknya pindah ke atas candle, maka berikutnya adalah menjual. Jadi kita mau trading saham itu, langkahnya cuma 5. Jual. Ini. Jadi yang pertama, pastikan Bapak Ibu harus pilih sahamnya, yaitu screening. Jadi kalau kita mau transaksi saham, pertama screening, yaitu pilih sahamnya. Setelah dipilih, cek sahamnya, benar nggak screenernya ini. Kalau sudah benar, maka dibeli. Setelah dibeli, ngapain? Dipantau. Kalau saat kita pantau, lalu indikatornya menunjukkan sinyal sell atau jual, maka silakan jual. Ini. Gitu ya. Jadi, kalau Bapak dan Ibu mau memulai trading, pastikan ingat-ingat 5 hal ini saat mau beli saham. Bapak Ibu bebas mau membeli saham jam berapapun, langkahnya tetap ini. Jadi misal besok jam 11 mau beli saham, kalau besok jam 11 mau beli saham, apa yang harus dilakukan? Screening dulu. Jam 11 screening. Cari saham yang di BPS ST1. Kalau di sana, kalau di BPS ST1 tidak ada sahamnya, bisa ke BPS 1. Misal di BPS 1 juga tidak ada sahamnya, bisa ke BST 1. Jika di BST 1 tidak ada sahamnya, bisa ke PSST 1. Ini. Jika di keempat screener tadi tidak ada saham yang muncul, jangan beli. Jangan memaksakan membeli. Ini bagi Bapak Ibu yang masih baru, praktekkan hal ini. Bagi yang sudah lama, yang selama ini tidak pernah mengikuti ketentuannya, mulai besok silakan praktekkan. Supaya bisa cuan. Itu. Dan trading ini menggunakan time frame-nya adalah daily. Ingat, Bapak dan Ibu yang masih baru, gunakan time frame daily. Ikuti metode yang sudah dijelaskan tadi. Jadi besok Bapak Ibu bisa mulai latihan transaksi
Bisa juga mulai trading, boleh. Asal sahamnya dari BPSST1 atau BPS1 atau BST1 atau PSST1. Ini. Jam berapapun Bapak Ibu mau beli, pastikan lihat di screening terlebih dahulu. Jangan pernah beli saham hanya ikut-ikutan. Ya, jadi ada 5 langkah yang harus Bapak Ibu lakukan, harus Bapak Ibu praktekkan di saat mau membeli saham. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Aris, Pak Budi. Paham, paham. Cuman kadang kendala di belinya aja, kadang kan harganya cepat berubah itu, Pak. Oh, enggak, tidak Pak. Oh, Cepat tidak lah. berubahnya bagian mana? Oke, Hmm. ingat ya. Ini time frame-nya adalah daily. Oh, Ini daily. bukan fast trade. Oh, iya, iya, iya. Ya. Jadi misal, tadi, ini kan ada MSIN tadi. Ya, tadi jam berapapun, MSIN tadi di harga berapapun, silakan beli. Setelah itu, kan tinggal dilihat grafiknya ini. Kalau tadi beli, kapan dijualnya? Saat paraboliknya pindah ke atas. Kalau tadi Pak misal, tadi saya beli di 950 misal. Lalu saat penutupan harganya 930. Bagaimana? Biarkan. Kenapa dibiarkan? Karena paraboliknya masih di bawah. Gitu. Besok dilihat lagi. Besok selama paraboliknya tidak pindah ke atas, jangan dijual. Lusa selama paraboliknya tidak pindah ke atas, jangan dijual. Mau cepat dari mana harga sahamnya? Enggak. Berarti walaupun candle merah, kalau parabolic SAR-nya belum pindah ke atas, nggak usah dijual juga. Enggak apa-apa. Karena belinya ini menggunakan dua indikator. Biru pertama dan parabolik SAR. Tapi kalau parabolik SAR-nya yang pindah ke atas, walaupun candlenya biru, harus jual. Kalau belinya karena biru pertama dan parabolik SAR. Coba besok dipraktekkan bisa. Besok Bapak dan Ibu, silakan. Mau beli jam berapapun silakan. Mau beli jam 10, mau beli jam 11, mau beli jam 2, mau beli jam 3. 1 menit sebelum beli, ya, 1 menit sebelum beli. Jadi misal nih, Bapak Ibu mau beli jam 11. Artinya jam 10.59 Bapak Ibu harus cek sahamnya.
harus cari sahamnya yang ada di BPSST1, BPS1, BST1 atau PSST1. Kalau ketemu saham yang ada di sini, baru lihat dulu grafiknya. Benar nggak? Grafiknya biru pertama lalu parabolik pindah ke bawah. Atau biru pertama super trend pindah ke bawah. Atau biru pertama parabolik star super trend pindah ke bawah. Kalau iya, jam 11 langsung beli. Harga berapa? Harga berapapun di saat jam tersebut. Oke. Dan ingat-ingat belinya ini karena apa? Karena biru pertama parabolik SHAR, biru pertama sama super trend, atau yang mana? Supaya nanti bisa tahu keputusan untuk menjualnya. Jualnya ngikutin screening ya Pak ya. Kenapa? Jualnya ngikutin screening ya, hasil screeningnya. Iya. Jadi kalau belinya ya jadi misal nih beli karena hasil screening biru pertama dan parabolik SHAR pindah ke bawah, maka menjualnya adalah jika paraboliknya pindah ke atas. Gitu. Oke Pak. Yang lain siapa yang baru nih? Ayo, yang lain silakan. Ya, jadi trading ya, saat Bapak Ibu trading, ini time frame-nya jangan dicampur-campur. Kalau tradingnya, kalau screeningnya, keputusan membelinya berdasarkan time frame daily, maka untuk menjualnya gunakan time frame daily. Kalau di saat membeli sahamnya fast trade, berarti time frame menit, menjualnya pakai time frame menit, jangan daily. Itu terbalik. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Pak Oli, Ya, silakan. bagaimana kalau misalnya dia biru pertama hari ini, besok biru kedua, tetapi harga kemarin dengan harga besok sama. Apakah kita bisa beli? Katakan Sebe- misalnya MSIN ini besok harganya masih 910. Kan Ya, tak sekarang ini kan penutupan 910. oke. Nah, besok jam 9 lewat 10 harganya masih harga 910. Apakah bisa beli itu Pak Oli? Kalau memang tidak ada pilihan lagi yang lain, boleh. Oh, cari pilihan ya. Ya, misal nih, nggak yang Hmm. lain besok nggak ada nih saham yang biru pertama parabolik share pindah ke bawah, biru pertama super trend pindah ke bawah. Misal nggak ada nih ya, ya boleh MSIN. Artinya apa? Oh, iya. Kalau Bapak mau transaksinya besok, malam ini nggak usah mikir apa-apa sebenarnya. Tinggal tunggu data terupdate besok, Ya, ya, ya. ya kan? Screening ini ya, screening di WX Master Robot ini besok akan ada yang terupdate. Jadi yang hari ini, MSIN hari ini, ya kalau hari ini nggak beli, besok nggak usah dipikirkan. Ya, ya, Besok mau ya. beli, ya besok apa data hari besok? Kecuali besok memang nggak ada sama sekali, ya oke lah boleh. Itu bos. Terima kasih, Bos. Ada lagi yang lain?
Silakan kalau ada lagi yang lain. Nah, Bapak dan Ibu bisa cek saham yang Bapak dan Ibu miliki, saham yang Bapak dan Ibu miliki, bisa cek. Misal di portofolio masih punya saham. Dicek belinya kapan, benar nggak di saat belinya. Lalu di saat jualnya, benar nggak di saat jualnya. Silakan cek. Atau di portofolio sekarang nih, sahamnya minus. Silakan dicek. Saat beli, benar nggak? Jadi pastikan di saat Bapak dan Ibu membeli saham, memang benar-benar di saat waktu untuk membeli. Sesuai dengan indikator. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi Bapak dan Ibu tuh perlu evaluasi saham yang dibeli bagaimana. Supaya next ke depannya tradingnya tetap tenang. Oke, Mas, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, besok silakan dipraktekkan. Tinggal dipraktekkan. Ini cukup mudah dan cukup simple. Ada pertanyaan? Nggak ada? Enggak ada, Sudah, Pak. sudah cukup? Cukup ya? Ya, cukup, cukup. Bisa yang lain, Pak Holi? Kenapa? Bisa yang lain? Oh bisa, boleh. Mau nanya hal yang lain boleh. Ya. Bebas. Ini masih menyangkut masalah tadi tadi sore, Pak Holi. Iya. Ini yang kena Tato X, ini GGRP. Ini GGRP ini sih saya lihat rupanya saya kira kalau kena Tato X tidak bisa kita beli. Ternyata masih bisa beli dalam tengah waktu 1 jam. Iya. Ya, ini transaksinya Pak Udi ini bisa beli bisa jual Kak. Bisa Pak. Oh, Bisa beli, bisa jual. Ini. saya pikir ini Pak Udi ini apa GGRP ini karena saya lihat ini tidak ada suplesinya. Mungkin bagus ini untuk kita jadikan swing karena tidak ada rintangan di atas Pak Udi. Bagaimana kira-kira Pak Udi? Ya nggak apa-apa. Ini kan sesuai kan. Biru Iya, pertama, parabolik share pindah ke bawah. iya, iya, Kan iya. gitu. Kapan dijualnya? Ya, kalau parabolik pindah ke atas. Atau super trend pindah ke atas. Kan itu. Kemudian yang kedua, Pak Uli, kalau misalnya tato X-nya dicabut, apakah harganya tidak turun? Loh, tato X dicabut itu bukan indikasi harga naik, harga turun. Hmm, Bukan. bukan, Indikasi ya. harga mau naik. Apa tadi? Harga yang mau naik kalau biru pertama.
Parabolic SAR pindah ke Hmm. bawah, super trend pindah ke bawah, nah itu harganya mau naik. Kalau tatonya dicabut, bukan. Bukan tanda mau naik atau mau turun. Hmm. Hanya tanda-tanda baik saja. Hmm. Oh iya iya iya. Makasih bos. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Tanya Pak Oli, Ya, silakan. itu GGRP itu kalau besok ARA estimasinya ke berapa Pak ya? Kak, jadi kalau saham ini Tato X ya, arahnya maksimal 10% Dari Hmm. harga close hari ini tuh ya. dari harga close hari ini. 10% maksimal Pak Oli ya. Ya, maksimal 10%. Tapi ada yang nggak pernah sampai 10% Pak. Maksudnya? Nggak sampai ARA gitu. Di bawah 10% gitu. Ada nggak ya? Maksudnya gimana, Pak? Nggak sampai Eh, arah. bukan, nggak sampai ARA gitu besok gitu misalnya. Oh kenaikannya. Saham apa, Pak? Maksudnya gimana ini? Misalnya GGRP besok itu nggak sampai 10% misalnya. Bisa terjadi nggak Pak Oli? Ya bisa dong. Eh, Besok cuma naik satu tik bisa nggak? Ya bisa. Bisa tidak naik bisa. Besok bisa turun? Ya bisa. Kalau Misalnya tak, sampai 8 atau 6% kayak gitu bisa jadi ya. ya bisa, Pak. Maksimal kenaikannya 10%. Maksimal ya. Apakah bisa di bawah 10%? Ya tentu bisa. Itu. Jadi biasanya kalau lihat chartnya itu baru apa itu sepertinya baru pindah ke bawah biasanya tercapai 10% tuh Pak ya. Ya, Biasanya gitu. ya bisa Mudah-mudahan ya. Ya, biasanya kebanyakan ya, tercapai ya. betul. Ya. Oke Pak Ali, makasih banyak Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau saham ARA tuh dibatasin kayaknya ya Pak Ali. Kayak maksimal 2 atau 3 mungkin. Apanya, Pak? Saham yang ARA Saham yang arah berapa 2 kali atau 3 kali, 3 hari aja maksudnya maksimalnya. enggak sih, Pak. Kayak UMA atau Enggak. Susi. Jadi saham bisa nggak saham arah 10 hari terus menerus? Bisa. Kalau kenaikannya tersebut dianggap wajar. Itu. Ya. Kalau saham, ya saham itu kalau kenaikannya dianggap tidak wajar, maka pertama akan kena UMA, lalu bisa juga kena suspend. Itu. Jadi kalau pergerakannya, ini bukan cuma naiknya ya, turunnya pun juga sama. Kalau saham terus turun terus-menerus, kalau turunnya ini dianggap tidak wajar, akan kena UMA, lalu kena suspend. Ini kan ada peraturannya. Nah, yang menganggap, yang bisa menilai wajar atau tidak, itu dari Bursa Efek Indonesia, bukan kita. Itu sesuai dengan aturannya. Gitu, Bos. Jadi, apakah saham itu arahnya dibatasi 2 hari atau 3 hari? Enggak. Ada yang arah berhari-hari ada. Itu.
Tergantung dari penilaian. Oh. Ya, Kalau kayak saham Polu sama SKBM itu. oke. Kenapa, Bos? Polu. Polu hari ini berapa persen? Polu 24%. Polu hari ini arah. Ya, Ya, udah. Ah, udah 2 hari itu. ya 2 hari. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Pak? Untuk saham Polu yang ditanyakan apanya ya? Arah. Ah, putus ya. Ada kemungkinan kena emak nggak itu? Maksudnya. Oh, ya nanti sebelum kena UMA. Jadi gini, Pak. Sebelum kena UMA, nah ini UMA itu adalah pergerakannya nggak wajar. Nah, yang bisa menilai tidak wajar itu bukan kita, Pak. Nah, tanda-tandanya adalah kalau dalam sebulan kenaikannya ini apa? Di atas 100%, itu nanti dari bursa efek itu akan menanyakan ke manajemen Polu. Itu. Nanti kalau saat ditanya, manajemennya ini ditanya, dikasih surat, lalu jawabannya tidak sesuai dengan ketentuan, maka nanti akan kena UMA, Pak. Jadi kalau kita sekarang, apakah Polu akan kena UMA? Kita hanya bisa menerka-nerka, nggak bisa memastikan. Itu. Nah, ciri-cirinya saham itu bisa kena UMA kalau dalam sebulan itu kenaikannya lebih 100%. Itu tanda-tanda akan kena UMA. Baru tanda-tanda lo ya. Bukan ini. Pasti kena UMA enggak. Karena hal yang lain kita nggak tahu. Jadi ciri-cirinya atau tanda-tandanya saham itu akan kena UMA atau kena suspend kalau dalam sebulan pergerakannya atau kenaikannya di atas 100%. Gitu, Bos. Nah, nanti Bapak bisa cek ya di sini. Di berita ini kan ada pengumuman. Nah, di sini. Bapak cek aja di sini Polu. Kan ini ada berita yang selalu diupdate oleh Bursa Efek Indonesia. Semua saham Polu nanti akan ada di sini, Pak, beritanya. Ini di berita lalu pengumuman. Kalau Bapak langsung spesifik ke satu saham, lalu di pencariannya ini ketik aja kode sahamnya. Polu. Lalu enter. Hmm. Ini. Jadi nanti semua berita-berita ya akan ada di sini. Dan silakan dibaca. Nanti detailnya kan ini semua ada suratnya. Gitu. Ini masih belum ada apa ya? Teguran untuk UMA belum ada. Oke. Ada lagi yang lain?
Silakan kalau ada lagi yang lain. Nggak ada? Kalau masalah pass rate sama aja ya Pak kayak ini. Tinggal template-nya aja yang diganti. Ya, tinggal time frame-nya yang diganti ke menit. Jadi caranya sama ya, indikatornya sama, tinggal time frame-nya diganti menit. Oke, nggak ada? Kalau nggak ada, saya tutup. Udah boleh bebas nggak Pak Holi? Boleh, bebas. Pak Holi, saya mau tanya ada dua nih. Yes. Yang pertama masalah tato X. Oke. Tato X itu berapa 1 jam sekali atau gimana sih Pak Holi keluarnya? Oh, ininya, jam perdagangannya. Iya. Oke. Teng, 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 ini jamnya. Jadi transaksinya ya ini match itu gini gini. Kalau kita mau beli atau jual, Iya. ordernya itu di sini jam ini. Jam 9 sampai 9.55 ini kita bisa ordernya. Mau beli bisa, mau jual bisa. Harganya di berapa? Terserah kita mau naruh di harga berapa. Oke. Hmm. Hmm. Lalu jam misal sesi 1 nih ya. Iya. Jam 9.53 sampai 9.55 ini random closingnya. Jadi ini jam random closingnya. Baru nanti match-nya terjadi transaksinya di Iya. jam 9.5501 sampai 9.59. Jadi hanya ada waktu berapa? 5 menit. Itu. Oh gitu. Itu di satu harga ya Pak? Kan yang keluar bidnya cuma satu biasanya. Ya Kelas random. bid. Iya, match-nya di satu harga tentunya. Oh Con- gitu. Ya, contoh, kalau ada saham, misal apa tadi, GRPM 254 misalnya. Iya. Besok, besok kita beli, misal kita beli di harga 256. Iya. Ya, Maksudnya HK ya. ya. Antri-antri. Lalu saat random closing, Mm-mm. harganya 260. Mm-mm. Nggak dapet berarti ya. Jadi kita beli ini nggak dapat. Tuh. Waduh. Jadi kira-kira dong ya. Nah, maka bukan. Ini tinggal belinya mau dapat atau
Boleh dapat, boleh enggak. Nah, terus triknya gimana kalau biar Nah, saya dapat triknya supaya langsung dapat, ya beli di arang. di arah Misal, apa tadi? GRPM harganya berapa? berapa tadi? Sekarang 254. Hmm, 254. Ya, kita akan tinggal Iya. hitung. Besok kalau arang, berapa kan 10%. gitu? 10%. 10% dari 254. Iya. 278. Kalau 278 ternyata dibukanya 260, berarti kena di 260 apa di 278? Dapatnya 260 ya? 260. Oh gitu. Begitu juga jual, Pak. Jual sama. Haki, Haki, betul. gitu ya. Jadi dijual di ARB. Iya, jual di ARB. Jadi kalau misal nih, 254, kalau ARB kan 10% nih. Hmm, Berarti 230. 230 ya. Kalau dia di 250 masih dapat ya. Ya, kalau ternyata ininya 250 gitu kan, Hmm, terjualnya di 250. 50. Oke, terima kasih. So, satu lagi Pak Oli, Oke. terkait sama RTI yang sekarang udah nggak ini ya, nggak real time kan. Hmm. Kemudian kita ada nggak cara lain untuk waktu pada saat closing tuh yang ditarik naik sama ditarik turun pakai Ya, apa ya? pakai mouse bisa. Pakai mouse. Ya, untuk lihat IEP kan, Nah, iya, Pi. pakai mouse bisa, pakai Mirai bisa. Gitu. Nggak harus RTI ya. Saya soalnya Apa? biasanya pakai RTI sih. Iya. RTI sekarang udah nggak real time jadi bingung. Iya. Pakai mouse ya, mouse atau Pakai mouse ini. bisa. Pakai mouse yang ada IEP-nya itu apa ya? Bentar. Buying by oh ya, booking ini. Booking order. Yang by booking order. Booking order. Ya. Eh, ya, ya, ya. Tapi itu muncul cuman sebentar ya, saat sudah close hilang lagi. Oh gitu. Siap, siap, Atau siap. kalau Mirai enggak, kalau Mirai dia ada terus. Kalau di RTI kan kita bisa bikin watch list-nya gitu. Kemudian bisa kelihatan semua gitu. Kalau di booking order itu kelihatan nggak ya kalau kita Satu-satu. bikin watchlist satu-satu? Iya. Di saham apa yang mau kita lihat kan? Di watchlist nggak bisa ya? Di watchlist nggak ada Iya, kayaknya. nggak ada ya. Ya. Siap kalau gitu. Makasih Pak Oli. Oke, bos. Dua, tiga. Ada lagi yang lain? Pauli, Yes. terkait yang apa namanya penjualan yang kena tato X atau apa tadi nama itu kan sejam sekali ya perdagangannya berarti ya. Betul. Nah itu maksudnya kalau misalnya jam ini kita pasang biar dapat yang kita pasang di harga ARA, terus kita dapat hari ini misalnya kita jual lagi itu bisa ya hari yang sama. Jual lagi bisa. Nah, Asal harganya match bisa, Pak. pada saat sejam itu harga yang tertera misalnya kita pakai apa namanya pakai mouse gitu. Harganya itu udah kelihatan berubah ya Pak atau masih tetap di harga awal? Kok harganya berubah? Oh, udah berubah ya yang Setiap di jam mouse. ini, setiap jam match ini harganya berubah. Hmm.
Tapi dia hitungannya ARA atau ARB itu dari harga penutupan ya Pak, bukan harga per jam itu ya. Iya, Hmm. Jadi tiap jam itu bisa naik turun, maksimalnya pasti dari harga penutupan ini arahnya maksimal 10% gitu aja gitu ya. Jadi betul. bukan 10% dari harga penutupan per jam itu ya enggak ya? Enggak. Hmm. Ya, ya. Baik. Pembeliannya di ini ya, di modul reguler aja ya Pak Oli ya. Di reguler bisa. Hmm. Di buy apa ya? Direct. Order by gitu aja ya Ya, langsung itu ya. ya. Oh, baik. Makasih Pak Oli. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya Satu tutup. lagi Pak Oli. Yes. Minta tolong jelasin ini Pak Oli. Yang one day trade itu Pak Oli. Jadi Oke. pagi itu bisa apa screening apa yang harus kita lakukan. Maksimal sore sudah kita jual gitu Pak Oli. Oh, enggak. One day trade bukan beli pagi jual sore. Ah, Oke. Jadi one day trade di sini. Jadi saham yang bisa kita gunakan untuk day trade, one day trade. Jadi one day trade itu iya, memang pengertiannya hanya trading untuk sehari kan gitu. iya, Nah itu mengacunya pada akun day trade. Jadi ada saham yang akun day trade sehari itu pasti akan dijualkan. Tapi kita tradingnya tidak beli jam 9 lalu jam berapa? Jam jam 4 4. harus jual. Enggak. Nah, tapi di sini nih. Jadi saham yang digunakan untuk day trade itu ada kriteria ini. Ini berdasarkan metodenya MCS. Oke ya. Kalau kita tahu jam 9 beli dan sore pasti plus sahamnya dan itu ada kriterianya, kita nggak perlu pusing-pusing, Bang. Iya kan? FPD Silakan, cuan. Cak. Hah? FPD cuan. Artinya kan pasti cuan itu. Iya. Ya. Tapi kan belum ada rumusnya itu. Jam 9 beli, jam 4 pasti plus entah 1%, 2%. Kalau itu memang fix, ya pasti semua orang akan beli itu. Oke. Nah, tapi di sini ya, one day trade ini, di sini saya mengkelompokkan, mengkategorikan itu hanya untuk saham LQ45. Oke. Jadi hanya ada 45 saham yang bisa kita gunakan untuk one day trade ini. Oke. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Pertama, candlenya biru pertama. Ya. Lalu candle bayangannya sejajar. Shadow high-nya harus lebih besar dari 2%. Volume overnya bisa habis atau tidak ada yang kosong. Bid-nya juga tidak ada yang kosong dan tidak gap up. Ini.
Kalau saham memenuhi kriteria ini bisa digunakan untuk day trade. Kenapa day trade? Kalau kita menggunakan akun day trade, ya, ini kita bisa beli 5 kali modal kita. Misal modal kita 100, lalu akun kita day trade, ini kita bisa beli 500 juta. Target profitnya berapa untuk saham LQ45? Saham LQ45 itu rata-rata kenaikannya 1% sampai 2% rata-rata. Hmm. Kalau kita beli 500, naik 1% sudah berapa juta? 5 juta. Kalau naik 2%, 2 juta. Targetnya, ya target profitnya ini 1 sampai 2%. Itu. Jadi kalau ketemu saham, misal malam ini ketemu saham yang memenuhi kriteria ini, besok jam 9 langsung HK. Itu. Setelah HK, naik 1% atau 2%, ya jual. Oh, Selesai. belinya bukan sore hari ya, Pauli ya. Bukan. Karena kalau kalau saham yang kayak gini biasanya kalau pagi kan udah Langsung ketahuan naik. nih bisa bisa naik 1% atau 1,5% atau 2% gitu. Oke, beli sore bisa kalau sudah bisa menentukan semua kriteria ini. Oh iya iya. Iya. Jadi kalau sore sebelum jam 4 atau jam 4 lebih 1 menit gitu kan. Sudah ketemu saham ini, ya sore beli itu lebih bagus. Oh iya. Ya, karena besok paginya kan dia akan langsung naik. Tapi kalau sore misalnya nggak trading, baru tahunya malam ini, ya besok pagi belinya. Gitu. Hmm. Beli sebelum jam 9 boleh nggak Pak Oli? Boleh, Ya. jam 8.45 kan sudah bisa beli. Iya, betul gitu loh. Iya. Ya duluan gitu, maksudnya jangan nggak pakai HK, jadi Ya, kita langsung beli aja. Bisa ya Pak? bisa. Oke, terus Pak. Oh yang dimaksud akun itu oh ini mungkin akun margin ya Pauli ya yang ini ya. Bukan, beda lagi. Jadi Oh, ada beda lagi. akun day trade, ada akun margin. Jadi berbeda akun ini. Oh kalau akun day trade ini eh, pengalinya lebih gede ya. Ya, Kemarin bikin akun margin sudah jadi. Oh ini ada lagi berarti akun ini ya. ya. Jadi sekuritas itu akun ada 3, Pak. Akun reguler, akun margin, akun day trade. Gitu. Poli, Yes. saya kan kemarin bikin akun margin, kebetulan udah jadi. Itu untuk apa namanya kemarin kan ini saya konfirmasi untuk fee-nya, fee transaksi itu kan disebutkan itu masih tinggi. Katanya ada fee lebih rendah lagi ya Pak Oli. Akun margin itu gimana ya Pak Oli ya? Akun margin daripada reguler lebih rendah, Pak. 0, Heeh. berapa ya? Daripada reguler lebih rendah. Nggak sampai, oh lebih rendah dari reguler. Iya masih 0, berapa ya? 0,4 ya. Nggak sampai 0,4. 0,3 sekian.
Iya, gitu ya. Waktu dulu tuh kayaknya pernah disampaikan untuk member MCS ada pengurangan fee itu jadi nggak Pauli ya? Ada, jadi kemarin ke Pak siapa? Pak Mario ya? Iya, ha. Ya, coba tanya ke Pak Mario sudah di ini belum? Ya kemarin saya tanya ke Pak Mario ini tanya ininya ini. Lalu saya bilang, Pak kayaknya untuk member MCS katanya ada pengurangan fee. Nah dia masih mau tanyakan lagi ke kantor pusatnya katanya. Nggak ada tuh, ada. Jadi berapa ya? Memang nggak sampai 0,3 ya. Hmm. Oh ya, yang penting ada ya. Ya udah. Ya, Makasih Pauli. oke bos. Oke, ada lagi yang lain? Oke, sudah cukup? Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pauli. Terima kasih Pauli. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Pauli.